Salam Bapak Ibu dan semua saudara-saudariku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua di dalam berkat-berkat Tuhan karena Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang Immanuel yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu atas kehidupan kami. Kami akan belajar firman-Mu, mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Galatia pasal yang ke-6. Kita baca ayat 9 dan ayat yang 10. Kita akan belajar dengan tema mengapa orang Kristen harus berbuat baik ya. Kita baca Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman ya. Setiap agama ya atau sebuah kepercayaan pasti mengajarkan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri, jangan berzina. Pasti lakukan ajaran seperti itu ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Ada tujuan-tujuan kenapa orang berbuat baik ya. Ada yang punya tujuan supaya saya nanti dapat pahala. Ada orang balas budi karena saya sudah berbuat baik. Ada orang berkata supaya saya nanti bisa ke surga, saya harus berbuat baik ya. Iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan atau jalan masuk kerajaan surga itu bukan ditentukan oleh upaya-upaya manusia. Misalnya harus berbuat baik, harus kita banyak berkorban, atau kita mungkin bahkan kita beragama. Ya. Tetapi Kristen mengajar kepada kita bahwa masalah surga, keselamatan itu ditentukan karena anugerah Allah, pemberian Tuhan saja, bukan upaya-upaya manusia. Dijelaskan dalam kitab Efesus pasal 2:8 ya, kamu diselamatkan karena kasih karunia Allah atau pemberian Allah, pemberian yang diberikan secara cuma-cuma. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa supaya orang Kristen harus berbuat baik ya? Nah, hari ini kita akan belajar alasan-alasan kenapa orang Kristen harus berbuat baik ya. Supaya mendorong kita, memotivasi kita untuk lakukan kebaikan-kebaikan setelah kita belajar alasan ini. Yang pertama ayat yang ke-9 bagian A. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Yang pertama adalah karena itu perintah Tuhan. Yang namanya sebuah perintah berarti suka nggak suka harus dilakukan. Apalagi yang memberikan perintah ini adalah ya Tuhan sebagai penguasa atas segala sesuatu ya. Sebagai pemberi mandat atas kehidupan kita, mesti kita lakukan. Dalam dunia militer ketika seorang prajurit diberikan perintah komandannya ya kamu sekarang berangkat untuk bertugas ke satu tempat, pasti seorang prajurit akan katakan siap ya. Kita sebagai orang percaya diperintahkan oleh Tuhan, dikatakan janganlah kamu jemu untuk berbuat baik, berarti itu sebuah perintah. Ada perkataan janganlah berarti dan jemu berbuat baik berarti kita harus lakukan untuk perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Itu satu tindakan yang wajib kita lakukan ya. Dan itu bukan pilihan tapi memang harus satu keharusan. Dan perbuatan baik harus kita lakukan secara konstan. Terus menerus ya, dikatakan jemu, janganlah jemu ya, berarti sesuatu tindakan yang berkelanjutan ya. Dimanapun kita berada, situasi kondisi apapun, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam ayat yang ke-9 bagian B, alasan yang kedua dikatakan apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang kedua, sebagai bentuk kita menabur. Bapak Ibu, dalam dunia pertanian ya, seorang petani
Supaya dia bisa panen, dia mesti menabur. Supaya dia mendapatkan padi, dia mesti tanam padi. Ya. Ketika seorang pekebun pengen mendapatkan panen buah-buahan, dia mesti tanam kebun. Maksud saya tanam buah-buahan. Nah demikian juga di dalam kehidupan seorang percaya, ketika seseorang itu melakukan perbuatan baik, Tuhan katakan ada saatnya kita akan menuai. Jadi ketika kita lakukan mungkin menolong orang lain, berkorban bagi orang lain, sebetulnya kita sedang menaburkan benih-benih kebaikan, dan percayalah satu saat kita akan menuai. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, sikap dalam menabur itu dijelaskan jangan sampai kita kendor, ya, patah semangat, ya. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya ketika kita menabur itu jangan sampai kita menjadi kendor, patah semangat, ya. Petani kalau dia ingin mendapatkan hasil, ketika dia tanam padi, ya mungkin ada belalang lah, mungkin ada itu hama, ya dia tidak akan menyerah, dia akan berusaha bagaimana supaya hamanya bisa diatasi, ya. Dan dia ketika gagal, dia akan ulang lagi dengan cara-cara yang lebih baik lagi, dengan cara baru, ya. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan kita, mari kita belajar menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, dan kita sedang menabur. Di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 25, ya, orang yang murah hati dia akan mendapatkan kemakmuran. Siapa menyegarkan orang akan disegarkan. Ya. Jadi mari kita menabur. Ya. Menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Tidak menabur, jangan harap ya kita dapat menuai. Ya. Itu yang kedua, ya, yaitu sebagai bentuk kita menabur. Yang terakhir, yang ketiga, ayat yang ke-10 berkata kepada kita, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang ketiga, sebagai bentuk kesaksian Kristen, ya. Kita digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti garam, ya. Garam itu ketika kita gunakan untuk membuat sayur atau bumbu sayur, bumbu masakan, pasti akan memberikan rasa. Sebaliknya kalau tidak ada garam, ya, sayuran, makanan itu pasti ya terasa hambar, ya. Itu memberikan gambaran pada kita bahwa orang Kristen kehadirannya harus memberikan dampak positif, dapat dirasakan hal-hal yang baik ketika kita hadir di sebuah komunitas tertentu, ya. Jadi garam, ya. Nah, ketika kita menjadi saksi-saksi kebenaran, berarti kita sedang melakukan kesempatan untuk kita menyatakan Yesus yang baik, menyatakan Allah yang baik itu pada orang lain. Ya. Kita bisa berkata banyak tentang Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu merhati, tapi ketika dia lihat orang Kristen tidak menunjukkan kebaikan-kebaikan, ya, misalnya tidak peduli pada orang lain, misalnya pelit, ya, di mana Tuhan itu yang katanya murah hati, orang percaya tidak menunjukkan sikap murah hati, ya. Sebaliknya ketika kita lakukan kebaikan-kebaikan, peduli pada orang lain, peduli pada sesama, pada pekerjaan Tuhan, maka itu sebagai bentuk kesaksian Kristen. Itulah sikap hidup orang Kristen, ya. Dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 5, hendaklah kebaikanmu diketahui orang, artinya bisa dialami, dirasakan orang, karena Tuhan sudah dekat. Jadi kesempatan kita. Ada sebuah cerita, satu kali ada seekor anak ayam, ya, tanya, ya, kepada induknya, kepada mamanya itu, kepada ibunya, ya. Dia bertanya gini, si anak ayam, "Mak, kenapa ya kok manusia itu namanya banyak? Ada namanya Susi, ada namanya Tanti, ada yang namanya Yohanes, ada namanya Victor, macam-macam.
bagus-bagus lagi namanya. Tapi kenapa kok kita namanya ayam begitu aja? Kenapa ya, Mak? Lalu mamanya menjelaskan kepada anaknya tadi, ya memang nama kita kalau hidup di dunia ini ya ayam. Tapi kalau manusia macam-macamnya. Tapi kita nanti beda kalau mati. Bedanya apa, Mak? Kalau manusia mati, ya, entah dia namanya Victor, Tanti, atau yang bagus-bagus mungkin Hendy atau sebagainya ya. Nah, ketika mati namanya satu aja, mayat. Ya udah jadi mayat ya, satu. Dan tempatnya di pemakaman, di pekuburan kalau udah mati ya. Tapi kita beda. Ya. Bedanya apa, Mak? Kalau kita mati, ya, tempat kita lain. Kita ada di restoran-restoran, ada di rumah makan, bahkan di hotel-hotel berbintang, bahkan mungkin di depan para pejabat ya, ketika kita di istana ya, ketika kita mati. Loh, kok begitu? Iya. Dan setelah itu, selain kita mati, nama kita nanti juga lain, bukan ayam lagi ya. Nama kita akan disebut rica-rica, rasa ayam, atau ayam rasa rica-rica. Akan mungkin disebut bumbu lodo, atau mungkin disebut panggang, ya goreng, ayam goreng, Kentucky Fried Chicken, wah macam-macam ya. Hebat kita, nama kita hebat kan ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya ini sebuah cerita ya, sebuah ilustrasi ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus ya. Selagi hidup ini kesempatan buat kita, mari kita menaburkan, melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita supaya menjadi sebuah kenangan yang harum, jadi kesaksian Kristen ya. Sehingga ketika mungkin kita tidak ada, nama kita tetap dikenang harum dan lewat hidup kita nama Tuhan akan dimuliakan dan orang mengenal Yesus. Kalau orang berbuat baik kepada yang juga berbuat baik, yaitu manusiawi ya. Saya lakukan kebaikan kepada orang yang juga sudah melakukan kebaikan buat saya, yaitu manusiawi. Sebaliknya, kalau seseorang melakukan kebaikan kepada orang yang tidak melakukan kebaikan kepada kita, itu bukan manusiawi, tapi itu sebuah nilai-nilai ilahi, nilai-nilai surgawi. Mari Bapak Ibu Saudaraku, lakukan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk kesaksian Kristen. Jadi hari ini kita belajar kenapa orang Kristen harus berbuat baik. Bukan supaya kita bisa ke surga. Surga itu sudah disediakan Yesus karena anugerah lewat penyaliban Yesus di atas kayu salib ya. Tapi alasan yang pertama yaitu itu karena perintah Tuhan harus kita lakukan. Dan yang kedua, kita sedang menaburkan benih-benih kebaikan dan satu saat kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan yang ketiga, sebagai bentuk kesaksian Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Melakukan sikap-sikap kebaikan, buah-buah roh dalam kehidupan kami, bila menjadi kaya kehidupan kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita. Amin.